Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa diberi kesempatan untuk hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ucapan kedua kalinya, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur, sebagai patokan bagi seluruh aspek kehidupan umat Islam di permukaan bumi ini. Baik, saya di sini akan menjelaskan membahas tentang materi Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Nah, dan Al-Quran itu sendiri adalah sebuah sumber ajaran Islam yang pertama yang menjadi sumber pedoman bagi seluruh umat agama Islam. Jadi ketika ada seseorang yang ingin berhujjah kepada sesuatu itu, ingin menghukumi segala sesuatu itu, maka kita harus pertama-tama harus berhujjah kepada Al-Quran. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini lebih tepatnya. Ya. Nah, jadi begini, Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, tetapi dibulatkan menjadi 23 tahun. Nah, surah yang ada dalam Al-Quran ialah 114 surah. Sedangkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran jumlahnya 6.236. Nah, inilah ya, ayat yang ada di dalam Al-Quran, total ayatnya. Dan Al-Quran ayat yang pertama kali yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat itu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Al-Alaq yang diturunkan di Gua Hiro kepada Nabi Muhammad SAW pada 17 Ramadan 610 Masehi pada saat itu. Pada Nabi Muhammad SAW pada yang khulwat pada saat itu. Sedangkan surah yang terakhir yang turun pada saat itu ialah surah Al-Maidah ayat 3, yang dimana ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijriah pada Arafah. Ketika itu ia sedang menunaikan haji wada pada saat itu. Setelah menerima wahyu tersebut, beliau wafat. Al-Quran adalah merupakan sebuah kitab suci yang terlengkap, yang mana ia diperlukan bagi seluruh umat manusia yang ada di permukaan ini sebagai sebuah petunjuk bagi seluruh aspek kehidupan umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 2,
yang bunyinya Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, yang artinya tidak ada sebuah keraguan di dalam Al-Qur'an tersebut, dan dia adalah sebagai petunjuk bagi seluruh manusia yang ada di bumi ini, bagi orang yang bertakwa. Ya. Terus yang selanjutnya ialah kita akan membahas tentang nama-nama Al-Quran dan apa saja yang ada dalam sebuah Al-Quran tersebut. Ialah yang pertama ialah Al-Huda. Al-Huda ini adalah sebagai sebuah petunjuk, bagi orang-orang yang bertakwa. Terus yang kedua ialah Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah sebagai sebuah pembeda antara yang baik dan yang buruk. Terus yang selanjutnya ialah As-Syifa. As-Syifa ini adalah sebuah artinya ialah penyembuh, penawar. Terus yang keempat ialah Az-Zikr. Az-Zikr ini adalah sebuah peringatan adanya sebuah balasan dan ancaman. Terus yang kelima ialah Az-Zikr ini adalah sebuah peringatan adanya sebuah balasan dan ancaman. Terus yang kelima ialah Alkitab. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya ialah di dalam sebuah riwayat Bukhari, Sahih Bukhari, yang mana ia meriwayatkan bunyi hadisnya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yang mana yang artinya ialah sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maksud makna dari ayat tersebut ialah ketika Anda mempelajari sebuah Al-Quran tersebut dan mempelajarinya kepada orang-orang yang belum paham tentang Al-Quran dan belum mengerti tentang Al-Quran, maka Anda akan mendapatkan sebuah pahala Anda akan mendapatkan sebuah pahala yang sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis tersebut. Ketika Anda mengajarkannya kepada orang lain yang belum paham tentang Al-Quran tersebut, tentang tafsir Al-Quran yang ada di dalam mata-mata Al-Quran tersebut, maka Anda akan mendapatkan pahala. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan, karena kekurangannya datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.